Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Story, sebuah cerita menginspirasi barengan gue Adam, dan seperti biasa kita akan mengulas satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal ngulik hal yang buat gue menarik banget, karena kalau biasanya ada content creator atau influencer atau yang bikin konten lebih kayak untuk ngajar bahasa Inggris. Nah, ini yang mungkin beda juga kayak karena dia ngajarnya bahasa Indonesia bareng bule-bule gitu. Dan beberapa waktu lalu ya, mungkin pernah live sama story juga, tapi udah lumayan lama. Tapi akhirnya kita bisa ketemu lagi, udah ada barengan gue, ada Lauren. Halo, halo Some Story. Gimana kabarnya? Baik, kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu lagi sibuk apa akhir ini mungkin? Jujur, akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget sama dunia permusikan sih. Ini emang agak-agak nyabang langsung di topiknya nih. Emang iya aku emang ngajar bahasa Indonesia. Cuman aku akhir-akhir ini lagi sibuk di dunia permusikan, soalnya habis rilis album. Tanggal 30 besok aku manggung di Blok M. Oh, di mana ya? Matea Social Space. Matea Social Space tuh dekat mana dari ini? Itu deket Row 9, deket banget. Pokoknya daerah situ Blok M. Oh, deket Row 9 ya, deket Capella ya sebelahnya. Iya, bener-bener. Oh iya, oke. Datang lah kak, gas. Oke, insya Allah ya. Jam 8 malam, tanggal 30 Mei. Aku tuh di minggu depan, itu 29 sampai 31 tuh ada 4 event. Wow, biasa. Jadi kita sama-sama tuh jadi media partner kan. Terus abis itu kita lumayan banyak tuh eventnya. Jadi kayak rata-rata yang minggu depan tuh kayak event beauty gitu sih rata-rata. 3 event beauty, terus 1 event Hal Expo. Di tempatnya di yang familiar Hall Event kali ya, kayak di Peak, di Kokas, terus di Ice di sini, terus sama di JCC. Jadi kayak aku kayak gimana ya gitu, apa namanya, minggu depan jadi akhirnya ngusahain buat event, tapi ya kalau sempet pulangnya sih. Iya, sama tanggal 13 Juni aku ngadain showcase. Oh iya, di mana? Di Blok M juga kebetulan. Oh iya, 13 Juni ya? Iya, 13 Juni. Oke. Itu ulang tahunku loh ngomong-ngomong, jadi harus datang tuh, ada pressure tuh. Waduh. Iya, ntar kirimin aja invitation-nya. Iya. Jadi kemarin agak-agak bingung persiapan macam-macam gitu. Itu di mana tuh kalau di ini, di tempat yang sama? Sama kebetulan banget. Kamu berarti jatahnya Gemini berarti jatahnya? Gemini? Iya. Emang yang katanya paling toxic di Indonesia. Indonesia tanpa Gemini. Enggak, tenang aja sih. Kamu 13 kan? Adekku 14. Nah, justru kan, oh gitu ya? Itu suka Gemini atau akur? Enggak akur sama Gemini? Kadang-kadang ya akur, kadang enggak sih. Kakak zodiak apa sih? Aku? Tebak, aku apa? Taurus. Enggak, bukan. Taurus mah baru-baru aja dong kalau ulang tahunnya. Libra. Aduh, aku bukan yang... Ini asal tebak doang. Kenal. Aku bukan yang itu loh. Yang nggak suka pakai dolar gitu. Yang nggak suka pakai dolar. Aquarius ya? Bukan. Apa? Aku paling akhir di dunia ini. Sagittarius. Ya. Sagittarius. Oke. Emang bakal clash ya sama Gemini atau gue? Enggak, justru biasa Sagi tuh cocok sama Gemini. Oh, emang ya? Iya. Sama-sama suka traveling, terus habis itu suka diskusi. Oh gitu ya? Suka belajar, gitu kan. Sagi. Oh, Gemini juga gitu ya berarti ya? Iya, anjir. Coba tanya adikmu. Ya, ntar aku tanya. Tapi emang kayak, mungkin enggak sih, adikku juga yang satunya kan, aku punya 2 adik kan. Satu yang kecil emang Gemini, emang kadang-kadang ya suka kelas, emang suka agak lain. Terus adikku yang cowok tuh Libra dia. Pasti sama banget tanggalnya sama Presiden Republik Indonesia kita gitu. Wow, oke, Presiden tercinta. Presiden cinta, benar-benar 17 Oktober, kayak bener sama gitu. Wow. Presisi banget. Nice. Tanggalnya. Oke. Gitu. Kamu kan juga kayak kamu bilang sibuk di musik. Sebenernya aku ngulik soal musik gitu. Tapi di konten kreator tuh awalnya gimana? Kayak mulai konten, pengen di konten gitu. Maksudnya walaupun sebenarnya kamu kan juga dulu mungkin ada kegiatan lain atau gimana gitu. Jadi tuh dulu awalnya karena memang aku kan lulusan sastra Inggris dan kemudian aku dari kecil emang pengen banget jadi penerjemah.
dulu pas kecil tapi aku pengen jadi penerjemah buku. Terus aku tuh anaknya agak-agak nekat kan. Jadi zaman-zaman kuliah aku nge-emailin semua penerbit termasuk Gramedia ngomong-ngomong. Ya udah pokoknya bodo amat, yang penting kontak aja, halo kalian butuh penerjemah gak gitu. Ditolak semua, nggak apa-apa. Memang anak kecil, anak muda memang harus mengalami semua itu kan. Iya, perjuangan. Terus habis itu, tapi pas habis lulus kuliah, aku malah jadi interpreter namanya. Interpreter tuh kayak penerjemah lapangan. Lapangan ya? Iya, jadi aku diundang ke event atau meeting dan kemudian aku nerjemahin langsung. Tuh, mungkin teman-teman pernah lihat ya kalau misalnya ada acara TV kemudian tiba-tiba di dubbing gitu pakai bahasa lain. Nah, itu salah satu kerjaan interpreter tuh kayak gitu. Tapi aku ngelakuin itu buat kebanyakan untuk meeting dan juga perjalanan atau penelitian ke tempat-tempat yang beragam gitu. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi aku kadang-kadang diundang ke kota tertentu atau negara tertentu cuma buat nerjemahin doang gitu. Tapi aku sering lihat kalau ada kunjungan negara lain ke sini terus. Iya, pasti ada interpreter. Interpreter itu juga kamu juga pernah juga nggak? Kalau untuk pemerintah sejauh ini yang di televisiin belum pernah. Aku beberapa kali tapi nerjemahin meeting pemerintah itu yang nggak diliput, meeting internal gitu. Oh, justru yang misalnya yang bukan yang terbuka untuk dilihat publik gitu. Iya, dan biasanya meeting-meeting seperti ini ada surat kerahasiaannya, jadi nggak boleh diungkap banyak soal gitu isinya ya? apa. Oke. Gitu. Tapi hubungannya dengan Indonesian White Librarian tuh adalah ketika aku menemukan bahwa ketika kamu itu didorong untuk terus berinteraksi secara konstan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kayak contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris secara terus-menerus kan. Dan secara instan. Jadi kamu tuh bakal menemukan pola-pola yang ada di kedua bahasa tersebut. Jadi kasusku bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kan. Dan aku menemukan bahwa pola-pola yang kutemukan ini yang ada di kepalaku itu tuh kebanyakan nggak pernah dibahas di media-media online gitu loh. Jadi waktu itu aku menemukan bahwa nggak ada resource, nggak ada sumber daya yang mumpuni gitu yang membahas bahasa Indonesia secara mendalam. Terus aku mulai bikin konten di akhir 2023 dan kemudian viral. Pertama kali viral tuh kayaknya sekitar bulan Februari 2024 ya. Dan kemudian setelah viral itu agak kaget ya pertamanya. Banyak komen. Iya, soalnya aku mikirnya waktu itu ya bikin konten aja. Mau meledak atau enggak ya udah, aku cuma mau sharing tentang hal-hal yang ku ketahui aja gitu. Dan kemudian ada perusahaan marketing, mereka tuh ngirimin proposal ke aku, mereka bilang ini bisa jadiin bisnis nih. Mereka kemudian kita meeting, berproses, dan kemudian ya aku sepakat juga ya ini bisa jadiin bisnis. Jadi akhirnya mereka bantuin aku bikin website, dan kemudian aku bikin kurikulum. Aku ngabisin sepanjang 2024 itu buat bikin kurikulum, buat ngajarin orang bahasa Indonesia. Terus kemudian aku taruh kurikulum itu di websiteku, dan kemudian kita jual sebagai namanya Indonesian Master Courses. Menarik juga ya. Tapi justru jujur ya, karena aku waktu itu ada hasrat untuk S2 sebenarnya. Jadi aku ngikutin banyak content creator yang ngajar bahasa Inggris gitu ya. Nah, kamu kenapa memilih akhirnya bahasa Indonesia? Karena kamu kan lulusan sastra Inggris ya. Sebenarnya bisa dilihat dari beberapa perspektif sih. Dari perspektif yang paling mulia dulu nih, perspektif nasionalis. Serius. Tadi perspektif nasionalis. Aku rasa di saat aku memulai Indonesian White Librarian itu belum ada figur yang dikenal secara luas oleh massa yang mengusahakan untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Yang memang secara intensional itu berusaha untuk mempopulerkan bahasa Indonesia gitu. Iya, memang ada figur-figur orang Indonesia yang terkenal di luar negeri. Contohnya Nicky Rich Brian, Betul. Tapi belum ada figur yang secara intensional mempopulerkan bahasa Indonesia gitu loh. Dan memang kerjanya fokusnya untuk itu kan. Aku mikir di situ juga. Dan juga sebenarnya karena kerjaanku kan sebagai interpreter ya, penerjemah. Bagiku interaksi dengan orang dari luar negeri yang disebut bule itu tuh nggak ada yang spesial gitu loh. Aku melihat bahwa orang luar negeri
yang dengan dari ras lain, negara lain yang bukan orang Indonesia, itu tuh nggak ada bedanya sama kita. Tapi kemudian aku melihat bahwa masih ada fenomena di masyarakat, di mana masyarakat itu masih merasakan trauma kolonial. Pernah dengar konsep itu nggak, Kak? Trauma kolonial tuh kayak menganggap si orang misalnya bule atau dari orang barat istilahnya gitu ya, itu kastanya lebih tinggi kan? Ya begitu. Jadi kayak secara internal, biasanya orang banyak yang nggak sadar akan ini. Tapi dipraktekkan di kehidupan nyata, ya mereka dalam suatu cara mengagungkan orang-orang luar negeri, menganggap bahwa orang Indonesia itu memang tidak pantas mendapatkan hal yang sama seperti orang kayak luar negeri, menganggap bahwa orang luar negeri, terutama orang-orang kulit putih, itu tuh memang pantas untuk dianggap lebih tinggi dari kita gitu. Kayak contohnya kalau pacaran sama orang luar negeri, kayak mereka merasa kayak wah gue keren. Kalau mereka mendapatkan validasi dari orang luar negeri, wah gue keren. Kayak kita mah apa? Orang Indonesia bisa apa? Kayak jokes-jokes kayak gitu aja. Itu sebenarnya merefleksikan sebuah trauma kolonial yang cukup mendalam loh kalau dipikir-pikir. Gitu loh, dan aku pengen menghapus itu gitu loh. Soalnya aku beberapa kali berinteraksi sama orang-orang yang ada di sekitarku dan menemukan bahwa mereka itu merasa malu sama bahasa Indonesia. Kenapa? Maksudnya malunya karena bahasa Indonesia nggak kedengeran keren. Lebih keren kalau ngomong bahasa Inggris. Kenapa kita harus ngomong pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris aja lebih keren. Kedengaran lebih pintar, kedengaran lebih cerdas. Tapi kenapa harus seperti itu gitu loh? Sedangkan bahasa Inggris sendiri menurutku itu bukan sebuah marka untuk superiorisme gitu. Karena bahasa Inggris itu sayangnya karena sebagian besar dunia ini pernah dikolonisasi oleh bangsa-bangsa Barat. Jadinya bahasa Inggris itu dipaksakan ke kita. Dan akhirnya menjadi bahasa internasional. Bahasa Inggris tidak dimiliki oleh siapa-siapa lagi dan kita mau nggak mau ya dicokokin sama bahasa Inggris. Kalau nggak kita nggak bisa komunikasi sama orang-orang dari luar negeri. Tapi itu bukan berarti bahasa Indonesia itu sesuatu yang memalukan dan sesuatu yang lebih rendah dari bahasa Inggris. Itu pendapatku. Dan ya aku jujur dari perspektif itu nasionalisme itu, aku pengen anak-anak Indonesia itu nggak ngerasa malu sama bahasa sendiri. Kalau aku jujur kesel ketika di makanan ya, F&B ya. Makanan pasti sering lah ya kita pesan makanan ya. Iya kan? Misalnya kayak contohnya kayak ubi di restoran kafe gitu namanya sweet potato gitu. Iya, kenapa harus namanya sweet potato? Dukan? Iya kan? Kerasa kan? Rasanya kayak gitu. Sedih gak sih? Iya, ngeselin sih. Es jeruk sama orange juice. Pasti harganya beda gitu. Iya kan? Jadi kayak ngeselin di situ sih. Kayak kenapa harus? Padahal sama nih, barang cuma beda bahasa doang antara es teh sama lemon tea gitu. Maksudnya mahal lemon tea bisa sampai 50.000. Iya, tapi itu sebenarnya cerminan juga dari bagaimana banyak orang Indonesia punya perspektif bahwa bahasa Inggris itu menandakan kasta yang lebih tinggi. Padahal enggak. Kenapa harus seperti itu? Jadi ya makanya aku jujur sepakat kan? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Dan juga salah satu penandanya yang paling jelas adalah tren di industri kecantikan. Iya. Mungkin kakak yang kerja di media juga cukup familiar dengan itu kan. Kalau misalnya ada iklan tentang produk kecantikan, terutama di zaman dulu ya, aku rasa ada perubahan sedikit demi sedikit untuk masa sekarang. Tapi zaman dulu itu yang sangat ditekankan kayak produk kecantikan itu bisa bikin kulit tambah putih. Oh iya. Kenapa harus putih? Kita kan bukan orang kulit putih, kita orang Indonesia. Kenapa nggak bangga aja dengan kulit kita? Indah kok, cantik kok. Benar. Iya kan? Di India aku pernah nonton satu pendekatan di YouTube namanya, kamu tahu Sepulang Sekolah nggak? Sepulang Sekolah? Koi cabe. Enggak. Nggak tahu? Enggak. Bisa mungkin kamu search ya nanti ya. Aku sangat chronically offline. Iya. Jadi aku pernah nonton dia pernah ngebahas soal kalau contohnya di Asia juga lagi India. Itu tuh bisnis yang paling nomor satu paling laku di India adalah skincare. Karena ya tadi kalau kelihatan nggak putih, mending kayak lo bakal susah hidup lo lah istilahnya gitu di India ya.
gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak menurut aku nggak sampai segitunya, maksudnya nggak kayak nggak gila ini banget. Beberapa Tapi ada kalangan, beberapa kalangan sih. iya Ada kan? beberapa ya. Iya kan. Sekarang udah nggak se-ekstrem itu. Aku rasa positifnya adalah mulai ada gerakan-gerakan yang ya mendorong supaya masyarakat itu nggak se-anti kulit hitam seperti dulu gitu. Kamu gimana awal memperkenalkan? Berarti kan target kamu bukan orang Indonesia kan? Untuk ini kan Yang ke orang-orang luar gitu. ya, tapi aku juga mengakui bahwa salah satu beberapa faktor mengapa Indonesian Wet Laureate itu sukses itu juga ada hubungannya dengan privilege yang aku sudah miliki gitu. Aku jadi begini, awal ceritanya seperti ini. Semenjak Indonesia Wet Laureate itu mulai naik, aku mulai notice bahwa ada beberapa orang yang mulai mencoba bikin platform yang sama. Oh, Tapi mirip-mirip kamu juga. kemudian beberapa dari mereka sempat korespondensi sama aku dan mereka nanya kenapa platform mereka tidak sukses, tidak sebesar itu, tidak sebesar Indonesia Wet Laureate. Dan sebenarnya aku sempat mikir juga kayak merenungkan kira-kira kenapa alasannya. Soalnya ini bukan masalah, kadang-kadang di beberapa kasus ini bukan masalah konten mereka bagus atau enggak, tapi faktor dari privilege sendiri begitu. Aku merasa bahwa di komunitas internasional sendiri itu masih ada bias. Oke. Ya, bias terhadap logat, bias terhadap warna kulit juga masih ada, Oke. dan juga bias akan nama. Karena yang aku notice adalah aku beberapa kali setelah Indonesia Wet Laureate mulai sukses ya, aku tiap hari itu dapat DM aneh-aneh. Dan kadang kalau aku gabut aku bukain satu-satu. Aku beberapa kali itu nemuin DM di mana followersku itu, nah mereka kan bule kan ya, orang Indonesia. Mereka tuh bilang bahwa mereka tuh follow aku dan mereka percaya sama pelajaranku karena satu, kalau aku bicara bahasa Inggris logatku nggak kayak orang Indonesia. Yang berarti kalau logatku nggak kayak orang Indonesia berarti aku lebih pintar dari orang Indonesia, kata mereka kayak gitu. Aku pertama aku nggak suka sama statement itu ya. Aku sangat tidak setuju. Tapi ada bias seperti itu di realita itu sayangnya. Dan kedua, karena beberapa orang mengatakan bahwa secara fisik aku terlihat sebutannya adalah racially ambiguous. Rasku tuh ambigu. Oh, kamu orang Indo asli atau bukan gitu? Iya betul. Kayak gitu lah ya. Karena memang kebetulan ada turunan Belanda dari mamaku juga. Jadi memang kulitku pucat dan kayak bagi beberapa orang aku kelihatan kayak ya kamu orang Indo full atau enggak sih? Tapi orang tua tuh emang beneran asli, bisa lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Keduanya cuma Iya. turunan aja. Aku nggak bisa bahasa Belanda sama sekali. Karena susah atau gimana? Mungkin karena nggak pernah terekspos sama Belanda juga sih dari kecil gitu. Memang sangat Indonesia sekali gitu keluarga aku. Dan kemudian juga karena nama aku Lauren. Dan itu bukan nama yang familiar di Indonesia. Iya. Dan itu ada appeal-nya ke kalangan-kalangan bule, beberapa kalangan paling enggak, dibandingkan kalau seandainya namaku adalah Indonesian with Fitri. Sebenarnya jadi judul sinetron deh, Cinta Fitri. sebenarnya nggak ada yang salah dengan nama Fitri, cuman yang aku lihat juga berdasarkan komentar-komentar yang aku dapat itu adalah ada bias dan ada kebencian untuk kalangan-kalangan yang dianggap kurang barat atau kurang putih. Bahkan di antara orang-orang Eropa dan orang-orang barat sendiri. Dan itu sangat disayangkan ya menurutku. Sangat menyedihkan. Karena yang tidak bisa dipungkiri adalah ada Islamofobia di Indonesia pun gitu. Dari orang-orang yang mengunjungi Indonesia pun masih banyak yang punya Islamofobia. Jadi seandainya Indonesian Wet Laureate itu diajari oleh orang yang namanya bukan Lauren dan seandainya dia berjilbab, aku merasa ada besar kemungkinan bahwa Indonesian Wet Laureate tidak akan sebesar sekarang sebagai platform. Itu sesuatu yang miris. Jadi aku rasa tugas kita sebagai masyarakat, sebagai kolektif adalah untuk menghilangkan bias-bias tersebut, menghilangkan stereotip dan ngejudge ya. Jangan ngejudge satu sama lain seperti itu. Udah berapa banyak orang sebenarnya secara tahu dari awal tahun berapa nih? Itu 2000 ya Pak menjadi bisnis itu dari 2024 sampai sekarang berarti 2 tahun. 2 tahun ya. Itu udah berapa banyak yang akhirnya ikut. Aku ngeliat kamu cukup rajin ya.
buka kelas ya. Lumayan. Iya. Terakhir kali aku cek, kayaknya ada sekitar 2.000 orang deh muridku. Berarti kalau 2 tahun yang dibagi 12 sama kelas itu berapa tuh? Tapi kan aku nggak ngajar live. Kamu nggak ngajar live. Jadi kayak sebuah platform gitu ya, yang kayak video course gitu ya. Yes, betul. Jadi kayak disebutnya master course. Kalau misalnya self-paced course. Jadinya itu adalah video-video yang aku rekam, dan kemudian orang-orang bisa membeli akses ke video-video tersebut. Bayangin aja kayak Netflix, tapi isinya video pembelajaran. Oh iya, aku bayang. Karena sebenarnya secara bisnis, core bisnisnya mirip sama beberapa firm lain untuk kayak bimbel-bimbel gitu kan. Nah, berarti kamu pisahin antara kategori, ini dasar, ini Intermediate sama Intermediate sama advanced. Ya. Oke, ada berapa kategori yang kamu buat? 3. Tiga tadi. Oke, menarik sih. Dari itu bisa diakses seumur hidup atau ada batas aksesnya? Seumur hidup. Karena aku pernah kesel, aku beli course tentang kepenulisan skrip film. Terus abis itu karena aku gak sempet kayak udah ada mau nih nonton, itu kayak aduh sibuk lagi yang lain, sampai akhirnya batas waktunya habis dan aku gak bisa aksesnya, harus beli lagi. Enggak, terus itu bisa diakses seumur hidup. Seru kan? Bisa ya? Iya. Itu bagus banget sih. Misalnya kayak berarti kan ibaratnya kalau misalnya orang tuanya belajar bahasa Indonesia, mungkin mau ngajar anaknya juga nonton bisa kamu juga. Bisa banget. Nah, dari itu apa yang akhirnya kamu tahu selain dari sisi course-nya atau sales-nya, misalnya kayak bisa konsultasi gratis atau apa gitu ya? Ada grup chat juga untuk murid-muridku, di mana mereka bisa saling kenalan. Kalau mau ya nongkrong ya sana nongkrong aja. Cuman jujur, aku secara pribadi nggak tahu nih kakak percaya atau enggak. Aku tuh punya anxiety parah banget sumpah. Jadi aku tuh nggak tahu, kayak aku tuh ngerasa canggung banget kalau misalnya ada di satu kerumunan gitu. Termasuk di grup chat. Makanya kalau misalnya aku dimasukin grup chat, biasanya aku diem aja. So aku nggak tahu mau ngomong apa. Jadi aku sendiri nggak aktif di grup chatnya. Dan beberapa kali aku tuh diajakin buat ngadain kayak, ayolah Lauren bikin acara di Bali, di Jakarta, di mana. Terus kayak mikir kayak, iya nggak ya? Gitu. Itu lebih kayak kamu introvert aja nggak sih? Kayak enggak deh kak. Aku ngerasa aku cukup ekstrovert. Aku tuh bisa nongkrong sama banyak orang dan kayak bisa ketawa-ketawa dan kayak lepas gitu. Tapi harus udah kenal gitu loh. Kalau misalnya sama halayak random gitu, biasanya aku nggak ngerasa agak was-was gitu ya, rasa canggung aja gitu. Aku termasuknya sebenarnya introvert sih. Gitu. Iya, aku tuh jarang nongkrong. Yang kedua, aku tidak terlalu suka ke tempat-tempat yang penuh keramaian sebenarnya. Kayak misalnya kalau nggak karena kerjaan, aku nggak mungkin kayak ke festival musik. Oh gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Karena udah karena kerjaan sih beneran nih. Konser itu jarang ya. Aku nonton festivalnya ya karena media gitu, kayak akses ke Synchronize, nonton gitu. Gini ternyata vibe-nya Synchronize seramai itu, dan aku sendirian tuh kayak terus hampir gak kenal siapa-siapa tuh kayak aduh pengen pulang. Jauh banget lagi dari rumah kayak gitu. Tapi kalau balik cepet juga sayang gitu. Jadi betul. Kayak gitu. Aku suka ke konser malahan. Oh iya. Iya. Gitu. Iya. Iya, tapi juga mungkin juga faktornya, tau gak sih terakhir kali aku interview sama Some Story, aku tuh dikasih satu pertanyaan yang bikin aku rasa kayak agak gimana gitu. Waktu itu pertanyaannya adalah gimana caranya, kayak pokoknya si interviewernya bilang bahwa dia merasa bahwa aku adalah pribadi yang sangat ceria dan positif. Dia nanya gimana caranya untuk ceria dan positif sepanjang waktu. Dan sulit juga sih kayaknya. Iya kan? Iya. Aku nggak tahu nih apakah ini jawaban ini overthinking atau enggak ya. Tapi aku merasa, karena aku sempat diskusi juga sama beberapa teman-temanku dan beberapa orang juga kayak kadang-kadang tiba-tiba nanyain kayak gitu loh. Kayak gimana caranya supaya jadi pribadi yang sehat mental kayak kamu, Lauren, gitu. Kayak dikasih pertanyaan kayak gitu. Dan aku tuh bingung cara jawab ya. Kakak kalau ditanya kayak gitu gimana coba? Ya tadi jawabannya kayak nggak mungkin sih.
Kayaknya sih, maksudnya kayak untuk bisa selalu ya mungkin kita tetap menunjukkan, tapi di belakang itu ada something yang mungkin yang kita nggak bisa tunjukin juga, kan nggak semuanya kita bisa tunjukin di Betul. permukaan juga kan, makanya kan mungkin sosial media mungkin 20-30% dari hidup kita yang sebenarnya kan. Nah, tapi terkadang nggak semua orang punya perspektif seperti itu. Aku pernah dengar soal istilah parasocial relationship, relasi parasosial. Oke. Itu tuh fenomena yang ada di dunia modern, di mana karena kita sering melihat suatu wajah di layar HP kita merasakan semacam kedekatan dengan orang tersebut dan jadi punya imaji-imaji tertentu dan ekspektasi tertentu soal orang itu seperti apa. Padahal di realita ya ekspektasi tersebut belum tentu tepat kan, karena kita nggak pernah ketemu orangnya secara langsung. Dan di kehidupan nyata, dari interaksiku dengan beberapa followers dan penggemar yang papasan sama aku di kehidupan nyata, kadang-kadang mereka memberikan impresi seperti itu bagiku gitu loh, bahwa ekspektasi bahwa aku harus jadi pribadi yang ceria terus dan positif terus, dan rasanya tuh agak-agak melelahkan terkadang gitu. Karena aku, mau gimana pun aku kan seorang manusia ya, yang nggak selalu punya energi dan nggak selalu bisa ngeladenin orang dengan dia senyum dan sangat Justru malah bingung buat kadang-kadang untuk bisa kayak aku ketemu orang tuh ya langsung kayak hello gitu nggak gitu. Biasanya kayak aku diem dulu gitu. Aku mikir dulu kayak gue harus ngomong kayak gimana ya. Biasanya gitu sih omongnya kayak tadi kan pas ketemu kita baru sekali ketemu. Kayak itu gimana nih gue. Santai aja kawan. Maksudnya aku begitu karena ya tadi agak bingung kalau berinteraksi baru ketemu gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak misalnya udah sering ketemu, udah sering ngobrol, kok beda aja, bisa nyesuaiin sih gitu. Ya mungkin yang bikin aku anxiety itu juga karena ekspektasi tersebut sih akhir-akhir ini sebagai Indonesia Matlaura. Makanya aku nggak pernah mau ngadain kayak acara live gitu ya. Karena aku rasa aku takut dengan bagaimana reaksi orang begitu tahu bahwa aku bukan figur yang mereka tonton di layar mereka. Karena aku sama sekali bukan figur tersebut. Next buat kamu apa nih? Bakal mau cerita nggak soal musik tadi? Boleh sih. Maksudnya kayak itu hal yang beda tuh. Beda banget. Jalin musik mulai dari kapan? Maksudnya pas tahun 2025 kemarin. Baru banget dong berarti? Iya, baru banget. Kenapa akhirnya mau coba di musik? Ada yang nawarin? Jujur itu nggak sengaja. Oh iya? Iya. Jadi tuh aku tuh satu keluarga tuh emang suka bermusik. Tapi biasanya bermusik tuh ya buat diri sendiri aja, buat senang-senang aja. Jadi aku sama adikku tuh dari kecil suka garap lagu, produksi lagu bareng, terus ya udah. Ya bodo amat mau dirilis atau enggak ya bukan masalah gitu, yang penting have fun. Terus awal tahun lalu tuh baru pindah ke Jakarta, terus habis itu aku nulis lagu karena aku gabut di apartemenku, terus gak punya teman di Jakarta. Iya, aku nulis lagu pakai ukulele gitu, aku rekam, cuma pakai HP doang, terus aku kirim ke adikku. Terus aku bilang, yuk produksi yuk lagu ini. Terus dia bilang kayaknya ribet, soalnya aku kan di Jakarta ya, dan adikku di Jogja. Jadi karena kita jauh katanya ribet. Iya, tapi kebetulan adikku tuh punya teman-teman musisi di Jakarta. Dan dia tuh tiba-tiba nge-forward lagu itu ke teman-teman musisinya yang ada di Jakarta. Dan beberapa tuh langsung kontak aku terus bilang bagus banget gila anjir. Terus ada satu produser yang dia tuh ngehubungin aku terus bilang gue suka banget sama demo lu, kayak pokoknya garap aja lah, lu bayar gue berapa aja terserah, yang penting kita garap, pokoknya harus digarap gitu. Lu aja yang nyanyi, dibilang. Aku tadinya kayak mikir kayak apaan sih, tapi ya udahlah gini, garap aja. Setelah lagunya digarap, kita ngerjain itu kayak 3 hari gitu. Terus lagunya selesai, terus dia bilang, rilis lagunya. Saya kayak buat apa gitu. Terus dia bilang kayak ya udah pakai nama panggung apalah gitu. Tadinya mau Lauren Karina, tapi ternyata kalau mau bikin profil musik di bawah nama Lauren Karina nggak bisa, karena Meta sudah mencatat Lauren Karina sebagai konten kreator bahasa Indonesia. Terus namanya bisa apa? Jadi bodo amat ya. Akhirnya aku mikir ya bodo amat lah, not your wife, bukan istrimu. Kenapa itu? Karena asal aja, soalnya aku nggak mikir ini bakal kemana-mana kan. Terus habis itu rilis kan, udah.
Gak lama kemudian ada label R&B dari Jakarta namanya NSG Music. Dia sebenarnya cukup legend di kalangan anak-anak musik ternyata. Soalnya dia sempat kerja sama Stefani Putri dan segala macam gitulah. Wow. Dia ngehubungin aku terus bilang, gue suka banget cara lo nulis lagu, lo mau gak nulis buat kita? Terus aku kayak, sure, why not? Oke. Terus pokoknya singkat cerita, tiba-tiba aku diundang ke meeting di kantornya Sony Music. Dan Sony? ini demi apa? ini aku rilis lagu di Oke. akhir Januari 2025. Aku Oke. meeting sama Sony itu bulan April 2025. Wow. Terus aku kayak duduk di kantor Sony terus mikir kayak ini gue ngapain di sini? Iyalah, jadi kreator musik Indonesia yang kita kenal gitu. Terus kamu masuk ke Sony Iya, gitu, terus aku gitu, meeting sama Sony terus ditanyain, oke, kamu lagi ngerjain apa? Dan kebetulan dari bulan Januari ke April itu karena aku mulai kenal anak-anak industri musik, aku tuh nggak sengaja kenalan sama seseorang yang bernama Goldan. Aduh. Nah. Dia ini kan biru baru kan? Nah, aku tahu, iya. Tahu lah. Tahu lah. Dia kan bentang soalnya. Banyak. Iya. Aku ketemu sama Iya, Goldan. biru baru. Nah, yang bego itu, aku tuh tadinya nggak tahu dia tuh terkenal, nggak tahu dia tuh artis, dia nggak tahu dia musisi. Jadi aku pertama kali kenal dia, aku tuh ke rumahnya dia kan, habis itu aku lihat ada poster biru baru, terus aku nanya itu band siapa? Terus dia ngomongnya, dia tuh humble banget kan anaknya, terus dia bilang, oh itu band aku, dia bilang kayak gitu. Biasanya kalau musik kayak kolot banget loh. Gitu. Emang, maaf ya guys. Oke, terus? Tapi tuh singkat cerita, aku sama Goldan tuh secara musik ternyata nyambung banget. Terus kita tuh mulai garap-garap lagu aja. Nah, pas aku meeting sama Sony di bulan April itu, aku nunjukin beberapa laguku yang emang belum dirilis, tapi aku kerjain sama Goldan. Dan mereka suka banget. Goldan lu main di sini. Aku bener pengen ngundang biru baru, penasaran banget soalnya. Gas, dia terlalu sibuk tur keliling Indonesia. Kalau misalnya weekend dia pasti nggak bisa deh. Iya, jangan lupa. Soalnya dia tour pasti. Ya, dia juga apa. Sebenarnya aku ketemu sama dia. Oh ya? Maksudnya aku ada preskon di Sarina buat acara musik galeri UI. Aku metal kan. Oh gitu. Penampilannya ya biru baru. Oh gitu. Bikin apa ya kayak abis preskon mereka tampil untuk kayak road to musik galeri gitu. Iya. Aku ketemu Golden sama partner juga gitu. Iya, dan waktu meeting sama Sony Music itu mereka ternyata suka banget sama lagu-lagu yang gue garap sama Goldan. Oke. Terus tawarin lah kontrak. Terus aku nge-review kontraknya kan, aku kayak nggak dulu deh, sorry guys gitu. Tapi kemudian mereka nawarin opsi lain, yaitu mereka itu punya relasi kerjasama dengan label yang lebih kecil, label indie. Namanya After School. Iya, kalau itu mah bukan kecil tuh, boleh Nadif kan? Iya, aku tahu. Nadif selalu. Mungkin update-nya adalah aku tuh udah ngobrol sama legendnya musik di musik chat kemarin Mas Igun baru Oh gitu. baru kesini ya. Terus aku udah 2 tahunan naikin rilisan musik kayak Pantesan. habis selesai ngobrol sama Mas Igun aku bikin kayaknya aku harus bikin chat musik ya udah aku baru bikin Pantesan kenal semua ya. Iya makanya aku hampir tahu lah nggak semuanya cuman cukup tahu lah. Terus aku dikenalin sama itunya direkturnya After School waktu itu si Mas Fijar, pasti kenal. Tahu nggak? Aku gak kenal semua itu kalau Mas Fijar. Aku kenalnya yang siapa ya? Aduh namanya aku lupa. Pokoknya dia salah satu foundernya After School juga. Betul. Namanya siapa? Aku lupa. Si Fijar itu baik banget. Dia tuh tinggalnya di Australia, jadi dia sama aku tuh kayak Zoom meeting tiap minggu, dan dia tuh, aku tuh beneran nggak tahu apapun soal industri musik. Aku juga nggak di titik itu nggak ada rencana buat kayak, oke, ini karir gitu loh. Cuman aku merasa setelah meeting di Sony itu kayak anjir kok jadi serius gitu. Terus pas meeting sama After School, aku bilang ke Kak Fijar kayak jujur aku nggak tahu apa-apa. Terus dia tuh ngajarin aku soal gimana caranya branding, gimana caranya bikin image sebagai musisi. Kayak gitu. Dan beneran kayak tiap minggu kita meeting, dia tuh nggak ngarapin bayaran atau gimana gitu loh. Dan setelah itu aku mutusin buat sign sama After School, kontrak distribusi aja tapi. Oh ya distribusi gitu. Ada yang titip edar lah ya. Ya, dan aku lanjut ngerjain musik sama Goldan. Itu aku habis garap satu album dalam kayak 8 bulan gitu. Rilisnya bulan kemarin. Itu berapa lagu tuh? 8 lagu. 8 lagu. Sama Goldan semua tuh produsernya.
Wow, oke. Itu berarti project solo ya? Nah, iya, dan jujur aku berterima kasih banget sih kenal sama Golden dan kenal nggak sengaja itu. Kamu tahu gak kenal sama Golden gimana ceritanya? Gimana tuh? Jadi itu ceritanya adalah waktu itu aku pas di Jogja, karena aku single ya. Ini sampai sekarang masih single. Aku tuh cari date gitu loh di Bumble. Ketemu. Nah, ketemu sama date-nya ini, dia seorang basis ternyata dari ceritanya. Dan dia itu sama aku akhirnya di date itu memutuskan kayak vibe teman banget deh. Terus ya udah kita sampai sekarang masih temenan. Jadi nggak jadi pacaran gimana. Tapi ternyata si basis ini tuh pernah itu tur sama Biru Baru. Oh, oke. Gitu, dan suatu hari aku nanya ke basisnya, kamu kenal nggak produser di Jakarta? Terus dia bilang ada teman aku Golden, ini nomornya. Udah gitu doang. Oh gitu doang. Semua demi apa? Kamu kontak Iya, gitu ya? aku beneran gak tahu Golden juga WA-nya tuh foto profilnya tuh cuman kayak gambar doodle gak jelas gitu loh. Aku nggak tahu itu siapa. Itu ceritanya kenal Golden gitu, serandom itu dari Bumble guys. Wow, oke. Nama penghubung tadi Not Your Wife tadi. Not Your Wife, iya. Wow, oke. Tapi gendernya, aku bingung tuh. Kenapa ke arah gendernya itu? Maksudnya kan begitu banyak gender di. Kakak mending dengerin satu albumku dulu deh. Soalnya jujur, kalau secara musik, aku merasa mungkin kedengaran kepedean nih. Aku merasa aku bisa garap genre apapun. Cuman kalau lagi kerja sama Golden itu, ya perspektifnya adalah ya udah, smoothnya lagi bikin apa gitu. Oke. Ya, dan aku bersyukur banget sih kenal sama Golden tuh, soalnya dia kenalin aku sama banyak banget kayak orang-orang keren gitu di industri. Kenal, aku sempet didramin sama Rama Harto kalau kenal. Dia produsernya Feast. Oke. Dia ngedramin di 2 lagu yang ada di album gue. Wow, oke. Terus aku jadi itu sempet nongkrong sama Mas Iga dari Bara Suara. Itu gila, mainannya udah sama Golden. Iya, bersyukur banget sih. Jadi tuh aku ngerasa ya anjir, kayak semenjak aku mulai bermusik kayak pintuku kayak tiba-tiba langsung dibukain gitu loh, dikenalin sama ini, dikenalin sama itu, kontrak ini, kontrak itu, dan aku ngerasa aku enjoy sih ngelakuin semua ini. Jadi mau serius nih musik berarti ya? Ini beneran aku jalanin serius sih. Dan habis rilis album ini, monthly listenerku di Spotify sekarang udah 82.000. So, not bad. Untuk debut oke banget sih. Not bad. Gitu. Mungkin untuk posisi ini random banget. Iya, tinggi banget orang udah mau sharing sama aku, seru banget sih. Jadi kayak aku lebih tahu banget perspektif kami kreator sebagai kreator, tapi juga ada satu karya baru yang memang aku juga lagi berusaha ngikutin lebih dalam. Bukan aku udah expert, udah banyak tahu orang di industri. Kayaknya kenal semuanya deh kakak. Enggak juga sih ya, maksudnya adalah yang masih belum aku jamah gitu, ada juga beberapa musisi yang belum aku bisa undang, tapi soon mudah-mudahan bisa undang mereka juga. Amin. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kamu bisa di mana? Sama tadi dengerin lagu kamu bisa di mana tuh? Kalau follow Indonesian White Lauren ada di Instagram sama TikTok. Kalau mau follow akun musikku ada Not Your Wife Music di Instagram dan TikTok juga ada sih. Kalau mau dengerin musikku di semua platform ada deh. Ada ya? Not Your Wife, bukan istrimu. Unik banget ya. Oke, buat teman-teman juga yang ingin bersama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya bisa banget visit us up on Instagram di @podcastsamstory dan juga bisa mulai email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Sam Talk episode ke 152 bersama Anjay. Laura and see you next episode. Dan semuanya.